Karena kalau kita berani ya hantu juga bakalan takut. Nah, kok mati lampu? Hey everything, thank you untuk video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila. Subscribe ya, cekrek cekrek. Hai geng, semuanya selamat datang. Nah, hari weekend kayak gini, gara-gara di sini masih situasi pandemik ya. Sekarang kalau mau liburan tuh jadi terbatas ya, gengs. Orang-orang sih fotonya itu udah pada di mana-mana tuh. Tapi kalau gue nggak tahu kenapa ya, masih aja tetap ngeri gitu bawaannya. Emang parnoan anaknya. Nah, gara-gara itu, sekarang nih lagi zaman orang-orang yang memilih liburan di dalam kota aja. Istilah kerennya staycation begitu. Nah, ketika kita nyari hotel buat staycation, biasanya filter apa aja sih yang kalian pilih? Nggak usah nanya, gue juga udah tahu jawabannya. Pasti langsung nyarinya harga termurah. Terus kalau bisa ditambah ada promo diskon. Ya, dasar kerek lu, sama kayak gua. Dasar lagi miskin. Nah, makanya biasanya emang pilihan yang ada di filter tersebut ujung-ujungnya tentang harga, fasilitas, kelas hotel, lokasi, cara pembayaran, dan emang promo yang terkait. Lah, hatam banget ya gua. Kayak mau bridging ke aplikasi booking hotel gitu. Udah pada curiga ya lu. Dikira mau ada endorsean masuk. Suzon mulu lu, hati lu jahat. Kagak ada, tenang aja udah. Nah, dari beberapa filter tadi, ada nggak sih ini di antara kalian yang ngefilter berdasarkan atmosfer hotel? Jadi kita ngeliat-ngeliat dulu nih, bangunan hotelnya kayak gimana, cakep apa enggak buat foto-foto, atau mungkin bawaannya surem, kelihatan angker begitu apa enggak. Apalagi nih misalnya, hotel itu adalah bangunan lama. Nah, kalau bangunan lama kan kelihatannya emang udah horor duluan ya. Soalnya di video kali ini, kita akan membahas beberapa hotel yang emang terkenal angker di Indonesia, gengs. Tapi disclaimer aja nih di awal, walaupun hotel-hotel ini tuh udah terkenal angker di masyarakat umum, dan sampai juga udah dibahas di banyak situs-situs berita, namun untuk menjaga privacy, dan gak ada niatan juga untuk menjatuhkan ya, jadinya kita pakai inisial aja untuk nama hotelnya. Nah, di sini kalian bisa tebak-tebak buah manggis tuh, ala-ala detektif gitu, mencari sendiri. Ya udah, langsung aja kita ke hotel yang pertama yang berada di wilayah Malang, bernama Hotel NGR. Nah, hotel ini memang dibangun udah lama banget, gengs. Tepatnya di tahun 1918. Itu zaman Indonesia masih dijajah Belanda ya. Ada yang mungkin di sini udah lahir tahun segitu? Ya Allah, yang nonton gue berarti udah pada uzur ya. Nah, karena emang dibangun pada saat zaman penjajahan Belanda, di hotel ini tuh sering banget muncul 3 penampakan dari hantu noni Belanda. Ya emang udah terkenal banget bagi para karyawan yang bekerja di sana. Hantu itu biasanya muncul di lantai 3. Dan menurut ceritanya, waktu itu tuh ada serombongan turis yang menginap di hotel tersebut. Dan para turis ini tuh menginap selama 5 hari di situ, gengs. Tapi di hari pertama mereka menginap, ada seorang turis yang kebetulan lagi jalan di lorong. Nah, di situ dia ngedengar ada suara aneh dari dalam kamar. Padahal udah dengar suara aneh nih, udah nyeremin, tapi masih aja diparanin sama turisnya. Ya maklum bule, emang suka nggak ada takut-takutnya main begituan. Nah, pas si turis itu makin deket nih sama suara asalnya, tiba-tiba suara itu hilang. Suaranya sih emang hilang, tapi penampakan yang muncul. Nah, kaget kan lo? Sang turis melihat ada sosok noni Belanda. Nah, besokannya itu turis malam-malam ngelihat lagi itu penampakan noni Belanda yang tadi, yang kemarin malam tuh. Mukanya pucat serem begitu, gengs. Gara-gara itu, rombongan turis yang harusnya tadi kan udah check-innya itu 5 hari, langsung auto check out gagal jadi. Nah, tapi nggak cuma rombongan turis itu aja yang dilihatin, gengs. Banyak orang ini memang mengaku melihat 3 penampakan, ya iya, dari 3 hantu noni Belanda. Dan bahkan ketiga hantu itu udah diberikan julukan sama masyarakat umum dengan nama Three Beautiful Ghosts. Nah, jadi kayak Ebitri ya, cantik-cantik soalnya hantunya noni Belanda. Coba kalau bukan bule tuh, apa ya disebutnya beautiful juga? Nah, cerita lainnya nih ada dari seorang pria yang ceritanya lagi berlibur ke Malang waktu abis lebaran di tahun 2008 kemarin, gengs. Dari awal sih dia udah ngerasa kayak ada yang gak enak ya. Soalnya memang hotelnya tuh kelihatan sunyi dan kayak sepi banget. Apalagi sewaktu malam tiba. Tapi karena kelelahan ya, pria itu tidur aja gitu bersama keluarganya, gak peduli. Tiba-tiba di tengah malam dia tuh mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Penasaran dong siapa malam-malam ngetok pintu. Pas dibukain dia gak ngeliat siapa-siapa di sana. Dia di lorong juga gak ada siapa-siapa dan lampunya kayak remang-remang gitu situasinya. Nah, waktu dia nutup pintu lagi, suara ketukannya tuh kembali terdengar. Tapi ya lagi-lagi pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Sebel dong, kayak ngerasa digangguin orang malam-malam mau tidur. Akhirnya sama dia pintunya tuh kayak dibuka gitu aja, nungguin siapa nih orang yang iseng. Padahal pintunya kan tadi udah kebuka, tapi tetap terdengar suara ketukan pintu, namun nggak ada siapa-siapa di situ, guys. Sebuah kisah lainnya diceritakan sama ada 2 orang ceritanya yang iseng menginap di hotel tersebut. Nah, saat memasuki halaman hotel, mereka ternyata melihat banyak sekali spray putih yang lagi dijemur di halaman. Namun saat mereka ke resepsionis nih mau check-in, si resepsionisnya tuh bilang kalau katanya semua kamar penuh dan hanya menyisakan 1 kamar doang.
Nah, dua kakak beradik ini tuh merasa semakin aneh sewaktu mereka berjalan menuju kamar yang mereka pesan itu. Karena mereka menyadari nggak ada satupun orang sebenarnya yang menginap di hotel itu, yang berarti seluruh kamar kan kosong dong. Tapi kenapa tadi resepsionis bilang kalau kamarnya udah penuh, udah full book semua tuh? Dugaan pun muncul bahwa ada hari-hari tertentu di mana pegawai hotel memilih mengosongkan kamar dan disewakan kepada sosok yang nggak kasat mata. Jadi dipercaya di hotel ini ada kamar-kamar yang khusus disewakan untuk para hantu, gengs. Nah, pertanyaannya, itu hantu nyewa di situ mau ngapain tuh? Karena hotel ini tuh berdirinya udah dari zaman dulu ya, udah dari zaman penjajahan Belanda. Banyak yang percaya kalau di hotel ini tuh punya ruang bawah tanah yang dulunya nih menyimpan banyak mayat akibat pembantaian pada zaman penjajahan Belanda, sehingga itu tuh menjadi latar belakang kenapa sih hotel ini tampak angker dan berhantu. Jadi istilahnya ada makam massal tuh di bawah tanah yang menyimpan banyak jasad di hotel tersebut. Nah, ini juga cerita yang paling santer beredar mengenai hotel ini, yang mana selain hotel ini tarifnya yang murah, bayangin aja kalau nggak salah tuh per malamnya cuma dipatok antara 90.000 hingga 150.000 per malam. Namun harga semurah itu pastinya disesuaikan ya sama fasilitas yang ada, termasuk penggunaan kamar mandi bersama yang ada di luar kamar. Hanya saja ada sebuah mitos, nggak tahu ini datangnya dari mana, yang melarang pengunjung untuk ke kamar mandi lewat dari pukul 2 malam, gengs. Nah, namanya orang semakin dilarang semakin penasaran dong. Dimana ada beberapa orang yang mencoba uji nyali melawan mitos tersebut dan mereka mengaku mendengar suara tangisan bayi di dalam kamar mandi yang gelap. Nah loh, konon katanya mereka yang berani ke kamar mandi di jam selarut itu bakal melihat sosok hantu bayi dengan wajah mengerikan yang akan menatap mereka dengan tatapan yang kosong. Next, kita ke hotel yang kedua, yaitu dengan inisial Hotel I. Nah, kalau kalian anak Jakarta nih, siapa coba yang nggak kenal sama Hotel I ini? Secara hotelnya emang letaknya strategis banget di tengah Jakarta, yang kalau kata iklannya Agung Sedayu Group yang Mbak Feni Rose tuh pasti bilang begini, letaknya strategis sekali Mbak Feni, itu di kawasan segitiga berlian. Itu biasanya ngomongnya. Nah, hotel ini itu juga terkenal dengan hotel kelas atas, gengs, dengan fasilitas yang mewah banget. Nah, meskipun mewah, desas-desusnya nih, hotel yang memang sudah berdiri dari zaman Indonesia Merdeka ini emang hotel yang paling angker. Konon katanya, lagi-lagi di sini ada hantu Moni Belande yang berparah cantik bergaun putih, di mana dirinya suka menampakkan wujudnya kepada orang-orang yang menginap di sana. Nah, mitosnya si hantu itu sering menampakkan dirinya di lantai 7. Beberapa pengunjung yang memang pernah menginap di situ itu mengaku kalau mereka yang melihat sosok tersebut, tetapi hantunya kayak cuma lewat-lewat aja, nggak kayak ngagetin gitu. Nah, tapi kalau menurut gue pribadi, harga hotelnya itu sebenarnya lebih horor, gengs, daripada hantunya. Lah, abis nginep di situ, gue bisa-bisa jual ginjal. Lanjut, kita jalan-jalan ke Surabaya ya. Nah, ngomong-ngomong soal hotel angker, para arek Surabaya nih teman-teman semua, itu pasti nggak asing kalau mendengar hotel dengan inisial M ini. Jadi ini namanya Hotel M ya. Nah, sama kayak dua hotel tadi, hotel ini juga sama-sama berdiri sejak zaman Belanda. Jadi ini rata-rata emang udah pada hotel kuno. Nah, waktu Belanda ngejajah Indonesia, hotel ini memang sengaja dibangun untuk tempat peristirahatan para pejabat pemerintahan Belanda dulu. Makanya, gaya arsitekturnya tuh memang khas Belanda banget. Konon kabarnya, kalau kalian nginep di sana, kalian ini bakal dilarang untuk berjalan di koridor malam-malam sama para petugas hotel, gengs. Lah kenapa kan gitu ya? Hak kita udah nginep di situ bayar, masa kagak boleh jalan-jalan malam-malam? Lagi nginep apalagi dipingit mau kawin tuh. Soalnya katanya kalau malam-malam di sana tuh sering terlihat penampakan hantu Belanda yang kayak lagi pada aja lagi pada pesta. Jadi ditakutkan nanti para penghuninya yang pada nginep di situ tuh pada ketakutan. Lah ilah, itu hantu sama kayak orang yang malam-malam party segala, malah yang orang kagak boleh keluar, kagak boleh party. Nah, ini tuh beberapa denah tempat-tempat di mana hantu-hantu yang sering dilihat oleh para pengunjung di Hotel M ini, gengs. Menurut para saksi mata ataupun orang-orang indigo yang pernah menginap di hotel tersebut, katanya di lobi itu terdapat hantu anak kecil Belanda di teras atas ruangan tersebut. Nah, sedangkan di bagian belakangnya itu sering terdengar ada cewek nangis ketika maghrib tiba. Nah, sedangkan kalau di restorannya itu sering terjadi penampakan sosok wanita bergaun putih dengan kepala miring ke kiri. Nah, lo tuh oglek palanya. Di hotel itu terdapat taman yang luas banget dan sebenarnya cantik banget kalau buat foto-foto. Tapi katanya di situ tuh ada kuntilanak yang menghuni pohon besar yang menghiasi taman tersebut. Sedangkan di bagian kolam renang, itu katanya terdapat kepala layak yang gak ada badannya, gengs. Next, kita ke hotel selanjutnya berada di kawasan Yogyakarta dengan inisial Hotel IG. Bukan hotel Instagram tapi ya, tapi Instagramable juga emang. Nah, ini pokoknya sama aja kayak yang tadi itu, berdirinya dari zaman Belanda. Pokoknya konon katanya di hotel ini tuh yang angker, itu ada 2 kamar, gengs, yang memang dianggap keramat, yaitu kamar 911 atau 911 dan kamar 912. Jadi 911 sama 912 sebelah-sebelahan begitu. Menurut pengunjung yang pernah bobo-bobo cantik di hotel tersebut, pintu kamar dari kedua ruangan tadi tuh itu sering kebuka dan ketutup sendiri gitu, padahal kagak ada orangnya di dalam. Ya masalahnya itu kan kamar berarti kosong harusnya. Kayak hati para jomblo kita ini hampa begitu, kagak ada orangnya. Terus siapa dong itu mainin pintu buka tutup kayak iseng banget gitu. Ntar kalau pintunya rusak apa dia bisa ganti?
Lanjut kita ke hotel berikutnya yang berasal dari kota kembang dengan inisial Hotel GA. Nah, Hotel GA ini terletak di Jalan Pajajaran, Bandung ya. Seperti hotel angker lainnya, memang bangunan hotel ini udah terkenal tua, makanya terkesan dari luar juga udah creepy. Udah gitu, katanya jalan tol dekat hotel ini dibangun tuh, itu dibangunnya di atas tanah kuburan, geng. Jadi ya wajar aja kalau nuansanya tuh agak horor-horor gitu dari jalanan masuk ke hotel. Secara nih mayat-mayat habis digusur, itu bisa jadi setannya pada ngungsi pindah ke dalam hotel. Lebih nyaman katanya begitu. Jadi lebih enak, adem lagi. Udah gitu ada cerita juga kalau seorang pengunjung itu pernah mendengar suara aneh, semacam kayak ada dari jendela yang dibentur-benturin gitu. Padahal ya posisinya di situ nggak ada orang selain dia. Dan katanya kamar mandi di sana kerannya juga suka nyala sendiri. Ya bisa jadi sih setan yang nunggu di situ tuh maksudnya nyuruh penginapnya tuh suruh mandi kali, bau. Katanya muka lu kotor banget, madesu, mandi gih. Dan selanjutnya kita staycation di Kota Padang dengan inisial Hotel ABC. Yang aduh lagi-lagi ini hotel lama dibangun dari zaman Belanda. Meskipun letaknya ada di tengah-tengah Kota Padang, sejak terjadi gempa dan tsunami yang dialami di daerah tersebut di tahun 2009 lalu, hotel ini diusulkan menjadi salah satu hotel terangker di Indonesia. Secara memang saat terjadi gempa Padang, banyak banget orang yang tidak selamat di hotel tersebut karena tertimpa reruntuhan dari bangunan. Makanya wajar jadinya hotel ini dianggap angker. Kabarnya banyak tukang ojek atau pengemudi online yang katanya diganggu sama arwah-arwah dari para korban gempa di hotel tersebut. Jadi menurut cerita dari salah satu tukang ojek, suatu malam nih dia mendapatkan penumpang dari hotel itu. Terus abang ojeknya nanya, mau diantar kemana? Pas nengok, ternyata orang itu bilang, ini rumah saya bang, dengan keadaan yang kayak udah luka-luka begitu. Nah juga ada supir angkot yang cerita, sewaktu dia lewat hotel itu malam-malam, terus naikin penumpang, padahal dia yakin nih penumpangnya udah naik. Pas di jalan, nengok lagi penumpangnya udah hilang. Lah ada aja itu hantu di hotel ya, udah naik angkot kagak bayar main hilang. Lu kata beli bensin tuh pakai daun. Nah tapi yang paling serem adalah cerita dari para pengunjung yang lewat di sana yang melihat katanya banyak banget mayat gak utuh gitu posisinya berseliweran di sekitar hotel. Dan gak cuman itu aja gengs, di hotel tersebut juga sering terdengar jeritan orang minta tolong buat nyariin bagian tubuhnya lain, soalnya pada udah berceceran begitu kan waktu matinya. Dan yang epic adalah salah seorang tukang ojek lagi nih bercerita kalau sewaktu dia lagi lewat di hotel tersebut, dia melihat ada penampakan berwujud manusia nih penuh darah sambil minta tolong gitu, yang mana posisinya tuh udah gelap, udah malam-malam, terus gerimis-gerimis sedikit gitu mau hujan. Ya langsung si tukang ojeknya kabur lah, gak berani lagi lewat daerah situ. Nah by the way, waktu gempa di tahun 2009 ini, Hotel ABC itu tuh sebenarnya bener-bener runtuh gengs. Tapi sekarang udah dibangun lagi menjadi hotel baru dengan ganti nama dengan inisial Hotel A. Kagak pakai B, kagak pakai C. Nah meskipun begitu, tetap saja hotel ini jatuhnya masih terkesan angker di mata masyarakat. Nah jadi itu gengs, hotel-hotel yang memang terkenal banget di Indonesia. Namun sebenarnya hotel tersebut tuh mempunyai fasilitas yang bagus-bagus ya. Jadi bukan kayak hotel horor ataupun hotel bobrok, nggak kayak begitu. Dan semua gambar-gambar tadi juga maksudnya juga ilustrasi doang, buat gambaran ke kalian aja. Bukan beneran pelok-pelokan itu hotelnya seperti itu, interiornya kayak gitu, nggak gitu. Soalnya kan memang niatnya di awal buat disensor. Abisnya takutnya nih kalian jangan-jangan udah pada gercep ngebooking itu hotel buat staycation, lagi ada promo murah kemarin, jadi takut, jadi gemeter. Kagak usah takut, udah. Kita jadi manusia harus berani. Sekarang aja nih gue syutingnya malam-malam nih, udah tengah malam nih, kok nggak bisa handphone gue mana ya? Oh itu dia, bentar. Nah nih sekarang jam nggak pas banget 23.30 tuh. Abang nggak kurang tengah malam begini. Sekarang gue mau udah jadi anak yang berani. Kagak usah deh tuh takut-takutan sama hantu. Abisnya kalau kita takut nih kata orang-orang, itu hantu akan semakin menjadi-jadi, makin kagak ada akhlaknya gangguin kita. Jadi kita nggak boleh takut, bener-bener harus melawan semua hantu-hantu. Karena kalau kita berani ya hantu juga bakalan takut. Nah kok mati lampu, ibu?